Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan sejahtera selalunya buat kita. Semoga untuk kesempatan hari ini ya, kita dan juga teman-teman kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk sore hari ini ya, memenuhi request dari salah satu rekan kita yang kemarin menanyakan masalah cara awal beternak entok sistem pembibitan. Nanti akan kita coba ulas bersama ya, sesuai dengan apa yang pernah saya alami selama menekuni beternak entok dengan sistem pembibitan. Ada dua cara ya rekan-rekan semuanya menurut saya untuk kita memulai beternak dengan sistem pembibitan. Cara yang pertama, kita membeli siapan untuk calon-calon indukan maupun untuk pejantan. Untuk yang kedua, kita langsung membeli indukan dan juga langsung membeli pejantan. Nah, kedua cara ini ya, pasti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Untuk cara yang pertama ya, yaitu kita memulai ternak ini dengan membeli siapan untuk indukan maupun pejantan. Untuk cara ini ya rekan-rekan, menurut saya kita harus lebih bersabar lagi untuk bisa langsung mendapatkan hasil. Karena yang jelas kalau kita membeli siapan itu biasanya di usia sekitar 4-5 bulan. Padahal untuk berproduksi kita memerlukan waktu sekitar 6-7 bulan untuk indukan-indukan itu bisa melakukan proses bertelur. Nah, itu tentunya kita di dalam kurun waktu 2 bulan ya, kita harus mengeluarkan biaya tanpa kita mendapatkan hasil. Untuk keuntungan ya dari cara ini rekan-rekan, kita bisa memastikan untuk calon-calon indukan ini nanti kedepannya bisa berproduksi lebih lama, atau dalam bahasa peternakannya ya, untuk masa akhir dari calon indukan kita ini nanti ke depan akan lebih lama. Dan yang pasti untuk jumlah telur yang dihasilkan ya dari calon-calon indukan ini ke depan, pasti untuk jumlahnya akan lebih banyak bila dibanding dengan indukan-indukan yang sudah tua. Cara kedua ya rekan-rekan semuanya, kita langsung membeli untuk indukan maupun pejantan. Cara ini kita harapkan agar untuk indukan-indukan ini bisa langsung melakukan proses produksi. Nah, ini kaitannya dengan masalah hasil ya rekan-rekan semua. Kita langsung bisa merasakan untuk hasil penjualan dari DOE kita ya, manakala untuk indukan-indukan tadi itu bisa langsung berproduksi. Tapi yang perlu diketahui ya, biasanya untuk indukan-indukan ini kita tidak mengetahui secara pasti masalah kualitas jumlah telurnya maupun dari segi umur. Karena yang jelas untuk umur ya akan sangat berpengaruh dengan jumlah produksi telur yang dihasilkan. Semakin untuk indukan-indukan kita ini tua ya, untuk produksi telurnya akan condong menurun, dan juga untuk masa pemulihannya ketika habis mengalami akan condong lebih lama. Kalau menurut saya ya, kita mencoba mengolaborasikan antara membeli calon indukan dan juga langsung membeli indukan. Mungkin sebagian kita ada calon siapan ya atau calon indukan, sebagian lagi kita langsung ada indukan dan juga pejantan. Hal ini kalau menurut saya ya ada kaitannya dengan masalah
pengeluaran dan juga penghasilan. Kalau kita fokus ya pada siapan semua, secara otomatis kita akan banyak mengeluarkan biaya tanpa adanya penghasilan. Tapi kalau kita kolaborasikan ya rekan-rekan, antara membeli siapan dengan membeli indukan, untuk masalah pengeluaran ada imbangannya dengan penghasilan. Walaupun sedikit, secara otomatis ya akan bisa menutup biaya pakan yang kita keluarkan untuk merawat ternak-ternak kita ini. Sekarang untuk perbandingan masalah jumlah populasinya antara siapan dengan indukan, untuk jumlahnya usahakan seimbang. Dan untuk pejantannya ya, kita langsung memberikan untuk pejantan yang sudah siap kawin. Tujuannya adalah agar untuk pejantan-pejantan kita ini ya bisa sesegera mungkin untuk melakukan proses perkawinan dengan calon-calon indukan yang sudah ada. Untuk proses selanjutnya ya rekan-rekan semua, kedepannya ketika untuk calon-calon indukan kita itu tadi sudah berproduksi ya, untuk indukan-indukan awal kita itu bisa kita lakukan penjualan ya, dikarenakan untuk masalah produksi telurnya saya yakin pasti akan berkurang. Hal ini juga akan berpengaruh ya ketika untuk indukan-indukan yang sudah tua itu tadi dalam melakukan proses pemulihan. Ketika habis bertelur itu untuk waktunya condong lebih lama. Nah itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, versi dari kami yang ada di Kandang Tower mengenai cara awal untuk beternak endok sistem pembibitan. Mungkin cara kami ya berbeda dengan cara rekan-rekan yang lain, itu dipersilahkan, karena yang jelas di dalam beternak endok ini ya masalah faktor biaya harus perlu juga kita perhatikan. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, terkhusus untuk rekan-rekan pemula ya yang berkeinginan untuk melakukan beternak endok pembibitan ini, silahkan disimak ya, mungkin ada manfaatnya. Tetap semangat ya untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.